Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di kelas 1144. Di sini saya akan mempresentasikan koloid kelas 11 kimia. Koloid adalah campuran bersiar heterogen terbesar, merata dan partikelnya bisa dilihat secara kasat mata. Sistem koloid. Koloid terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi dengan ukuran tertentu dalam medium pendispersi. Fase terdispersi saat yang didispersikan medium pendispersi medium yang digunakan untuk mendispersikan. Sistem dispersi perbandingan sifat antara larutan koloid dan suspensi. Sirup larutan, susu koloid, kopi suspensi. Perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Larutan suspensi molekuler, koloid suspensi dispersi kasar. Contoh larutan gula dalam air, larutan alkohol. Contoh campuran susu dengan air. Contoh campuran tepung dengan air kopi dalam air. Pertama, larutan dispersi molekuler homogen tak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikel berdimensi panjang lebar atau tebal 1 nanometer. Satu fase stabil, tidak dapat disaring. Bagian kedua, secara mikroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Partikel berdimensi antara 1 nanometer dan sampai 100 nanometer. Dua fase pada umumnya stabil, dapat disaring dengan penyaring ultra. Bagian ketiga, heterogen selalu salah satu atau semua dimensinya 100 nanometer. Dua fase tidak stabil, dapat disaring dengan kertas saringan biasa. Pengelompokan koloid. Ada beberapa pengelompokan. Yang pertama, fase pendispersi, fase terdispersi, jenis koloid dan contoh. Fase pendispersi padat, cair, gas. Kedua, fase pendispersi gas, cair, padat, padat. Jenis koloid aerosol padat, sol padat, aerosol cair, emulasi padat, bui. Contoh, asap, smoke, debu di udara. Sol, emas, tinta cat, kaca berwarna gabungan logam intan hitam, kabut fog awan, spray serangga, jelly mayones, mutiara, mentiaga, bui, sabun, krim, kocok, karet, busa, batu apung. Sifat-sifat koloid. Efek radial, yaitu efek pengampuran cahaya oleh sistem koloid. Bagian A, larutan gula. Bagian B, sistem kelapa. Tidak dapat menimbulkan cahaya, dapat menimbulkan cahaya. Gerak Brown, yaitu gerak akibat sistem kinetik. Sistem koloid ada dua macam, yaitu sistem koloid PaOH3 bermuatan positif karena mengekspresikan. Sistem mengen. Sistem koloid AS2S3 bermuatan positif karena mengekspresi ion. Koagulasi. Bagian selanjutnya, koagulasi atau pengendapan pengumpulan yang disebabkan oleh gaya gravitasi dan terjadi jika sistem koloid dalam keadaan tidak bermuatan. Koloid bersifat netral. Selanjutnya yaitu bagian koloid lifoil dan koloid levov. Koloid lifoil suka cairan, yaitu sistem koloid
yang fasenya terdispersinya mempunyai daya dorsi relatif lebih besar. Contoh seperti kanji, sabun dan deterjen. Leaf oil. Koloid leaf oil tidak suka cairan, yaitu jika partikelnya terdispersi mempunyai daya adsorpsi relatif lebih lemah. Contoh emas belerang dalam air. Selanjutnya perbedaan sol leaf oil dan leaf oil. Beberapa saya akan jelaskan sedikit. Sol leaf oil pembuatan dapat dibuat dengan langsung dengan mencampurkan fase dispersi dengan medium pendispersi. Sol leaf oil tidak dapat dibuat hanya dengan mencampur fase berdimensi dengan medium pendispersi. Muatan partikel bagian keduanya mempunyai muatan yang kecil dan tidak bermuatan, memiliki muatan positif atau negatif. Bagian ketiga, adsorpsi medium pendispersi. Partikel-partikel sol leaf oil mengadsorpsi medium mendispersikan terdapat, yaitu bentuknya terbentuknya lapisan pendispersi yang terdapat proses surface, yaitu terbentuknya lapisan medium yang terbersih di sekeliling partikelnya. Partikel sol ini tidak dapat saling berkembang. Partikel-partikel sol leaf oil tidak dapat pendispersian muatan partikel dari adsorpsi partikel-partikel ion yang bermuatan listrik. Pemisahan koloid yaitu ekstroversis merupakan peristiwa pergerakan yang kurang bermuatan ke salah satu dalam satu sistem storage. Dialis merupakan penyaringan ultra digunakan untuk penyaringan ultra digunakan untuk memisahkan koloid melewati membran berdasarkan pada perbedaan teknis pembuatan koloid. Kondisi reaksi kimia menghasilkan koloid. Reaksi 2H2SG tambah 2AK 3SS tambah 2H2O. Dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik maupun cara kimia, di mana partikel besar diubah menjadi partikel koloid meliputi. Cara yang pertama itu cara mekanik. Cara ini dilakukan dengan gumpalan atau partikel yang besar kemudian dihaluskan dengan cara penggunaan atau penggilingan. Cara busur bering adalah cara busur bering digunakan untuk membuat sol-sol logam dengan loncatan bunga listrik. Instrumen busur bering dapat dilihat pada gambar electron acting. Cara peptidasi. Adapun pembuatan koloid dan butir-butir gas atau dari suatu endapan dengan bantuan pendispersi pemecah. Contoh agar dispensi oleh air, karet atau bensin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.